Oke, coba deh lupain dulu semua yang kalian tahu tentang Maluku. Ini bukan soal hutan lebat atau pulau rempah yang hijau. Hari ini kita bakal pergi ke sebuah tempat yang anehnya lebih mirip sabana di Afrika. Dan kalimat ini bukan Afrika, dan ini bukan Sumba. Ini adalah Maluku Barat Daya. Benar-benar mangkap esensi dari Pulau Moa. Satu kalimat aja tapi langsung bikin kita mikir, hah? Maksudnya gimana? Nah, buat bagian pertama, yuk kita bedah dulu apa sih yang bikin Moa ini anomali banget. Coba deh lihat perbandingannya. Sebelah kiri, itu Maluku yang ada di bayangan kita semua. Kan? Hutan tropis, lembab, kepulauan rempah. Terus lihat yang kanan, itu Moa. Kering, keemasan, sabana luas. Sampai-sampai julukannya aja Pulau Kerbau. Beda banget kan? Nah, inilah inti keunikannya. Terus, di mana sih persisnya Moa ini? Nah, pulau ini tuh ada di tengah-tengah Maluku Barat Daya. Kalau kalian lihat peta, posisinya itu unik, lebih dekat ke Timur Leste sama Australia daripada ke banyak wilayah lain di Indonesia. Mungkin karena terpencil inilah karakternya jadi kuat banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal kenalan sama penduduk paling ikonik di Moa. Yang jadi landmarknya pulau ini itu namanya Gunung Kerbau, tapi jangan bayangin gunung tinggi yang runcing ya. Ini lebih kayak perbukitan landai yang bergelombang, semuanya ketutup padang rumput. Kerennya lagi, warnanya itu bisa ganti-ganti. Pas musim hujan, hijau banget. Begitu musim kemarau, berubah jadi keemasan, persis kayak di sabana Afrika. Dan ngomongin Gunung Kerbau, ya kita harus ngomongin kerbau Moa itu sendiri. Tapi di sini, kerbau itu bukan sekedar hewan ternak loh. Kerbau di Moa itu punya nilai lebih. Dia bisa jadi mahar buat nikah, jadi simbol status sosial seseorang. Benar-benar jadi pusat kebudayaan dan kehidupan masyarakat di sana. Keunikan ini bahkan kerasa banget sampai ke ibu kotanya, Tiakur. Coba bayangin, ini kota modern, jalannya udah aspal mulus. Tiba-tiba ada rombongan kerbau atau kuda liar nyebrang jalan dengan santainya. Mobil-mobil dinas pemerintah pun harus sabar nunggu mereka lewat. Ini pemandangan yang surreal banget. Modernitas ketemu alam liar. Kalau tadi kontrasnya antara Maluku pada umumnya dengan Moa, sekarang kita lihat kontras di dalam Pulau Moa itu sendiri. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita masuk ke bagian tengah pulau, pemandangannya tuh kayak gini. Sejauh mata memandang cuma ada perbukitan emas, padang rumput kering yang luas banget, tempat ribuan kerbau sama kuda liar bebas berkeliaran. Rasanya tuh benar-benar kayak di antah berantah. Tapi coba deh kita geser sedikit aja ke pinggir. Dari sabana yang kering kerontang itu, kita langsung ketemu ini. Lautan biru safir dengan pantai pasir putih yang bersih banget kayak di pantai Nyama ini. Ini dia kontras paling gila di Moa. Sabana kering, langsung ketemu surga tropis. Nah, gimana caranya laut mereka bisa sejernih dan sesehat itu? Ternyata mereka punya kearifan lokal namanya sasi. Jadi, sasi ini tuh semacam aturan adat di mana ada waktu-waktu tertentu mereka dilarang ngambil hasil laut. Tujuannya? Ya biar ekosistem lautnya bisa istirahat dan pulih lagi. Keren banget kan? Cara tradisional tapi efektif banget buat jaga alam. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke surga tersembunyi ini? Jawabannya, nggak gampang. Dan justru itu yang bikin Moa spesial. Buat ke Moa, pilihannya cuma dua. Dan dua-duanya ini petualangan tersendiri. Pertama, lewat udara. Ada penerbangan perintis dari Ambon. Kedua, lewat laut. Nah ini, perjalanannya bisa berhari-hari, naik kapal PL nih, atau tol laut. Intinya, nggak ada cara instan buat sampai ke Moa. Tapi susahnya akses ke sana itu bukan bug. Justru itu fitur terbaiknya. Justru karena susah dijangkau, Moa jadi kayak benteng yang lindungin dirinya sendiri dari dunia luar. Dan hadiahnya buat yang berhasil ngelewatin perjalanan susah itu apa? Ya ini, sebuah pulau yang masih asli banget, masih perawan, belum dijamah pariwisata massal. Moa ini benar-benar surga buat orang-orang yang nyari ketenangan dan petualangan yang sesungguhnya. Ini bikin kita mikir ya, di zaman sekarang, di mana semua orang ngejar pengalaman liburan yang otentik, jangan-jangan perjalanannya itu sendiri adalah tujuannya. Dan kayaknya Pulau Moa setuju banget dengan itu.